membaca-baca, mendownload beberapa bahan ajar yang sudah Bapak Ibu upload pada proses bahan ajar, dan semua yang sudah Bapak Ibu upload itu sudah saya coba replay. Replaynya ada yang jadi begini. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengupload 3 buah perangkat bahan ajar, itu semuanya saya sudah coba baca, dan komentarnya itu seputar apakah bahan ajar atau materi ajar itu sudah relevan dengan IPK dan tujuan pembelajaran. Ada juga komentarnya mungkin perlu pengembangan dalam bentuk tampilan modul yang lebih menarik. Artinya bahan ajar yang Bapak Ibu buat dalam kategori itu tadi sebenarnya sudah menarik, sudah bisa sudah kompatibel lah kalau untuk pembelajaran daring. Tapi supaya lebih menarik mungkin ditambah background, tampilan-tampilan atau warna-warni yang ya tentu dengan kreativitas Bapak Ibu memadukan antara background dengan tulisan sehingga menghasilkan modul yang menarik. Itu dari sisi tampilannya. Kemudian yang dirasa sudah cukup memadai, relevan dengan IPK dan tujuan pembelajaran, ada juga saya komentari, lanjutkan pembuatan LKPD. Jadi Bapak Ibu, itu kategori yang pertama. Nah, kategori yang kedua, mungkin ada Bapak Ibu yang menguploadnya itu satu kesatuan file, maka saya komentari itu dipecah menjadi 3 file yang berbeda, dan itu rata-rata itu belum maksimal penilaiannya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir nilainya 30, 40 misalnya ya. Karena itu belum sesuai format. Belum memenuhi dari apa yang kita sepakati. Dan itu saya memberikan kesempatan untuk mengupload kembali ketika sudah sesuai dengan dalam bentuk 3 file. Nah, itu yang perlu saya konfirmasi, sehingga Bapak Ibu jangan terlalu khawatir kenapa nilai saya 0. Kira-kira begitu ya. Jadi artinya yang belum 3 perangkat itu sebetulnya belum saya baca isinya. Ya. Nah, isinya belum saya baca karena jadi begini Bapak Ibu ya, dari sisi kami itu akan melihat file yang sudah terbuka dan terupload itu akan tercatat di LMS kami. Jadi setiap uploadan Bapak Ibu itu akan menghasilkan notifikasi baru, sehingga saya nanti dalam hal ini bisa membedakan mana file yang sudah sempat dibuka, yang sudah dibaca, yang sudah dikoreksi, dan yang di-replay. Nah, jadi saya harapkan bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengupload ketiga perangkatnya, atau perangkat bahan ajarnya itu, materi ajarnya itu tadinya satu kesatuan file, silahkan dipecah dan diupload kembali. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan mengangguk aja Bapak Ibu ya. Nah, itu mengenai jumlah bahan ajar. Saya menyadari dalam 2 hari ini memang saya pun kewalahan Bapak Ibu ya, kewalahan dalam hal kalau kembali melihat mengoreksi RPP dan analisis kurikulum Bapak Ibu. Ya. Tetapi dalam bahan ajar itu ketika Bapak Ibu mencantumkan ada IPK, ada tujuan pembelajaran, jadi bagi saya itu sudah cukup untuk melihat apakah IPK tujuan pembelajarannya itu sudah relevan dengan bahan ajar. Nah, kemudian saya juga melihat ada 2 kategori besar dalam pembuatan atau perumusan tujuan pembelajaran. Ada yang mungkin mengacu ke RPP 1 lembar SE tahun 2019, ada juga yang mengacu ke Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah,
Saya mengambil jalan tengah saja Bapak Ibu karena tidak memungkinkan lagi untuk membicarakan tentang itu. Ketika saya melihat apakah tujuan yang Bapak Ibu rumuskan dalam tujuan pembelajarannya itu sudah relevan dengan materi, artinya ketika kami melihat materi yang Bapak Ibu buat itu sudah mencapai tujuan pembelajaran, maka dalam hal ini bahan ajar Ibu sudah memenuhi kriteria. Apakah nanti akan masih terjadi revisi lagi? Tentu setelah tahap ini Bapak Ibu akan melewati apa yang disebut dengan review perangkat. Nah, itu akan terjadi review total terhadap perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah, supaya kita keteteran terus dengan jadwal, sebetulnya kan hari ini hari liburnya Bapak Ibu ya. Tapi dengan kondisi dan keadaan tidak bisa libur, dan mestinya hari kemarin itu sudah LKPD. Nah, harusnya kan hari Sabtu itu sudah LKPD, sehingga besok itu sudah masuk media. Nah, jadi karena kita sudah keteteran jadwal, maka saya sangat harapkan artinya semua komentar-komentar yang sudah saya tulis di LMS itu segera Bapak Ibu penuhi, dan nilainya yang poin-poin itu hanya sebagai penanda saja, sebagai penanda bahwa saya sudah beraktivitas mengoreksi, melihat apa yang sudah Bapak Ibu munculkan. Nah, memang ada kendala juga kita di sini dalam melihat. Saya melihat ada yang begini Bapak Ibu ya, mungkin perangkat 1 dan 2-nya bagus, tapi yang ketiganya entah karena belum selesai terpaksa buru-buru diupload, atau 2-3-nya bagus, 1-nya yang belum selesai, atau 1 dan 3 bagus, 2-nya yang masih amburadul. Nah, jadi kalau ada misalnya ada perangkat 1 yang sudah bagus, misalnya sudah relevan, sudah sesuai dengan IPK dan tujuan pembelajaran, maka perangkat 2 dan 3-nya Bapak Ibu itu silahkan cross check sendiri. Silahkan di cross check sendiri, sehingga ketiga perangkat, artinya ketiga bahan ajar yang Bapak Ibu siapkan untuk PPL nantinya itu betul-betul sesuai dan ready untuk tampilan PPL mengajar. Nah, tentunya PAN juga akan disesuaikan dengan LKPD-nya, termasuk juga besok Bapak Ibu juga harus memulai untuk media. Nah, saya melihat tadi ada satu peserta yang mengupload medianya PPT, PowerPoint. Jadi perlu mungkin disepakati di sini bahwa kalau sudah berbentuk PPT itu ada medianya. Ada juga saya lihat di forum diskusi yang nanya apakah boleh bahan ajar itu dalam bentuk video. Saya lupa Bapak atau Ibu siapa yang nanya. Tapi begini saja Bapak Ibu, PowerPoint dan video itu mungkin dalam hal ini kita kategorikan sebagai media. Video tentang materi ya, bukan video praktik pembelajaran. Itu kita kategorikan sebagai media. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan, atau skenario pembelajaran Bapak Ibu itu sesuaikan nanti dengan pelaksanaannya. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu harus betul-betul berhitung kalau ada materi-materi yang memang tidak bisa akan kesulitan menyampaikan pesannya itu dalam bentuk teks, dalam bentuk modul atau belajar tertulis, maka itulah nanti yang Bapak Ibu bakal pertegas di media dalam bentuk PowerPoint, slide, video, atau video yang bermacam animasi, grafis, atau apalah. Nah, itulah nanti yang bakal Ibu pertegas di medianya. Jadi jangan semua materi atau bahan ajar itu include di dalam video. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti dipilih-pilih saja, karena nanti durasi tampil PPL-nya Bapak Ibu hanya 30 menit.
Nah, dalam 30 menit itu mesti tercakup kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sehingga misalnya, kalau ada misalnya bahan-bahan materi ajar yang menurut Bapak Ibu sulit dituangkan atau dituliskan, atau pesannya itu bakal susah sampainya ke siswa dalam bentuk teks, maka Bapak Ibu bisa insert video. Nah, video itu dalam skenario-nya Bapak Ibu kirimkan terlebih dahulu kepada siswa. Jangan nanti ketika tampil mengajar justru videonya yang lebih lama diputar. Kira-kira terbayang ya perencanaan PPL-nya itu? Terbayang, Pak. Oke, Pak Toirin. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kayaknya sudah agak aman. Saya akan memunculkan wajah asli. Jadi begitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti materi juga itu sudah Bapak Ibu buat. Bahan ajarnya bagi yang Bapak Ibu sudah saya komentari relevan, oke silakan lanjutkan dengan LKPD. Lanjutkan dengan media. Nah, nanti Bapak Ibu atur. Saya melihat di skenario pembelajarannya itu ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai LMS, ada yang pakai JIS, macam-macam lah pembelajarannya. Dan saya pikir bahan ajar yang Bapak Ibu kembangkan itu sudah memadai untuk kebutuhan 2 jam pembelajaran. Ya, sudah memadai untuk kebutuhan 2 jam pembelajaran. Nah, nanti diatur, misalnya strategi pembuka ketika tampil pre-teaching membuka 5 menit. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu jelaskan bahwa materi ini sudah bisa diupload oleh siswa di LMS atau di Google Classroom. Videonya sudah ada di YouTube, sudah dikasih linknya. Nanti Bapak Ibu ketika mengajar, nanya ke anak-anak sekalian, apakah sudah dilihat, diupload bahannya, apakah sudah dilihat videonya. Nah, siapa yang sudah melihat video, nah seperti itu. Jadi nanti hindari dalam tampil mengajarnya itu kembali memunculkan video atau bahan ajar yang sebetulnya bisa dilihat siswa terlebih dahulu. Sehingga nanti di kegiatan mengajarnya itu Bapak Ibu bisa mengeksplorasi misalnya tahapan-tahapan memancing kreativitas siswa, memancing kritikal siswa, memancing reflective thinkingnya siswa, memancing misalnya decision makingnya siswa. Jadi di durasi yang 30 menit itulah nanti Bapak Ibu berkreasi sehingga aspek-aspek dan tipeknya itu muncul. Ya. Misalnya Bapak Ibu tanyakan apa, bagaimana, mengapa. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti Bapak Ibu bakal berlama-lama di kegiatan peer teaching-nya yang direncanakan 30 menit. Bukan misalnya kembali menayang ulang video pembelajaran, bukan kembali menayang ulang video media pembelajaran, bukan seperti itu. Walaupun misalnya kalau ada pertanyaan siswa, kami belum mengerti Bu tentang ini, ya Bapak Ibu boleh putar pada bagian yang tidak dimengerti oleh siswa. Nah, kira-kira seperti itu skenario-nya. Jadi Bapak Ibu tuh sekarang menjadi sutradara, menjadi penulis naskah skenario sebuah pembelajaran dengan durasi 30 menit yang sinkronnya atau online-nya, dan merencanakan juga bagaimana pembelajaran tidak online-nya atau asinkronnya. Nah, kita kaitkan sedikit dengan LKPD. Nah, LKPD itu mestinya menjadi lembar kerja yang bisa memandu siswa tanpa harus kita awasi, karena ini kondisinya kondisi pembelajaran daring. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat LKPD dengan rancangan di kelas biasa tatap muka, tentu Bapak Ibu akan berkeliling ya di antara siswa. Kan begitu. Nah, tapi kalau untuk kondisi ini, LKPD harus Bapak Ibu buat
langkah-langkah kerjanya itu menggunakan kalimat-kalimat yang bakal menjadi panduan siswa. Sediakan space-space kosong, misalnya tempat siswa mencatat, menjawab atau apa, dan itu betul-betul bisa menjadi panduan bagi siswa untuk bekerja mandiri. Terserahlah nanti apakah siswanya akan bekerja mandiri atau bekerja kelompok atau bekerja dengan cara offline maupun online. Tetapi intinya LKPD itu harus bisa menjadi panduan semacam operating manual ya, manual operasi yang berisi tahapan-tahapan yang bisa dimengerti siswa sehingga siswa bisa bekerja mandiri tanpa harus banyak nanya ke gurunya, nah, kan gitu ya. Nanti ada perintah yang ambigu kalimatnya, nanti siswanya yang lagi nelpon lagi atau apalagi itu kan tidak bagus. Nah, maka LKPD itu tidak usah banyak-banyak, tidak usah luas materinya, yang penting dia mengukur. Artinya LKPD itu menjadi salah satu perangkat pembelajaran yang bakal mencapai tujuan pembelajaran yang mana, apakah di sisi keterampilannya atau misalnya di sisi prosesnya kah, ataukah di sisi faktualnya, apakah di sisi prosedurnya. Nah, Bapak Ibu harus bisa meyakinkan itu. Jadi ketika nanti penguji menanya, Bapak Ibu itu bisa meyakinkan, bisa menjawab bahwa seluruh rangkaian pembelajaran yang Bapak Ibu rancang dari perencanaan sampai penutupan yang online maupun yang tidak online maupun yang asinkronnya itu, semuanya itu keseluruhan rangkaian desain pembelajaran pada kondisi saat ini dan memenuhi seluruh sintak model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Kira-kira seperti itu. Walaupun di RPP Bapak Ibu tidak terlihat, walaupun di bahan ajarnya belum begitu terlihat, walaupun misalnya di LKPD-nya itu tidak tertulis langsung. Nah, itu. Jadi misalnya ada tahapan siswa harus mengumpulkan informasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa meyakinkan, oh, mengumpulkan informasinya itu pada langkah kerja ini nomor sekian. Nah, kayak gitu. Saya sangat yakin dengan perangkat atau bahan ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Saya pikir tinggal menyempurnakan saja apa yang sudah dibuat itu, sehingga nanti menjadi sebuah perangkat pembelajaran yang betul-betul komplit dari analisis kurikulum, RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, perangkat evaluasi, video praktik pembelajaran, dan sampai situ. Nah, sehingga itu nanti Bapak Ibu siap untuk 3 kali tampil. Nah, ini kata saya saja, kami biasanya di sekolah nggak sekomplit-komplit gitu Pak, misalnya. Ya kalau Bapak Ibu kembali ke sekolahnya masing-masing ya terserah lah gitu ya. Tapi untuk kebutuhan ini Bapak Ibu harus melengkapi itu. Ada RPP, ada bahan ajar, ada media, ada LKPD, ada perangkat evaluasinya, serta tampilan mengajar Bapak Ibu itu nanti akan direkod sehingga bisa dibuktikan bahwa Bapak Ibu betul-betul bisa mengajar dan melaksanakan pembelajaran, bisa merencanakan pembelajaran, bisa melaksanakan pembelajaran, dan bisa mengevaluasi proses pembelajaran dari keseluruhan aspek yang diperlukan. Dan itu bisa dibuktikan dengan adanya recording tampil mengajarnya. Begitu Bapak Ibu ya. Yang terkait dengan bahan ajar itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan terus mengoreksi yang tadinya kurang, silakan diupload lagi, sambil nanti Bapak Ibu yang sudah saya komentari silahkan lanjutkan ke LKPD, itu segera diupload LKPD-nya. Saya minta bantuannya untuk segera diupload perangkat LKPD-nya itu. Saya ini minta bantu kepada Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan perangkat LKPD-nya, nah, sebab
kalau tidak diupload nanti apa yang mau dikoreksi kan begitulah ya. Nah kalau Bapak Ibu telat terus, misalnya belum upload lagi, ya yang akan saya periksa itu apa gitu. Nah, jadi tolong bantu saya agar ada pekerjaan. Terus kalau ditunggu besok ada media lagi, ada tunggu besoknya lagi evaluasi lagi, ada ditunggu lagi 1 hari video pembelajaran. Nah begitu. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Memang Bapak Ibu ini angkatan yang keempat loh, gelombang TKI ini. Sudah ada 3 gelombang sebelumnya. Nah Bapak Ibu ini gelombang yang keempat. Nah, jadi semua itu multitasking sekarang ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini saat-saatnya memang ya mungkin bukan saya saja, dosen lain pun bahkan nanti akan seperti itu. Nanti kita meeting jam 8 ya, padahal dikasih tahunya setengah jam sebelumnya. Ya memang seperti itu. Space sekarang itu memang susah sekali Bapak Ibu. Hari Sabtu kemarin itu bahkan tidak beranjak dari depan laptop itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, malamnya harus ngupload PPG lagi. Nah, sampai hari Minggu tadi juga saya nggak kemana-mana. Anak istri saya juga sudah protes ini di depan laptop terus katanya. Ya, tapi itulah Bapak Ibu ya. Tentu kami di sini sebagai fasilitator tentu kita sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal ini. Bapak Ibu tentu harus memenuhi tagihan-tagihannya, dan kami juga harus melakukan cross check koreksi terhadap tagihan yang Bapak Ibu buat. Sekali lagi saya ingat, tidak ada yang salah, tidak ada, kita dalam hal ini bukan menilai proses benar dan salah, tapi mungkin ceritanya itu lengkap, kurang lengkap, gitu ya. Contoh tadi Ibu apa yang WA saya sore tadi, Ibu Purba ya? Bu Faiza ya. Bu Florenta Purba. Itu bahan ajar Ibu yang ketiga itu saya pikir terlalu sedikit. Nah, bisa nggak Ibu memberikan penjelasan tujuan dan IPK-nya itu nanti kalau bisa diyakinkan nanti akan muncul di warnanya. Nah, seperti itu. Karena di prosedurnya belum. Apalagi yang bahan ajar 3 itu cuma 1 lembar gitu. Nah, itu. Seperti itu ya Bu Floren. Nah, oke, silakan Bapak Ibu ya yang ada yang Ibu Siva, siapa tadi itu ya? Bu Faiza. Saya lupa. Nah, saya lupa ibunya, tapi saya komentari. Di level itu sudah saya komentari Bapak Ibu ya. Kalau ada yang bisa terus nanti silakan Kalau Mas Wirin, karena kemarin baru 2 nguploadnya belum saya buka karena masih kurang 1 file. Oke, Ibu Siva Fauzia, Ibu sudah buka LMS ya? Pak, udah. Saya mau bertanya, itu tadi kan ada feedback dari Bapak katakan ya, perhatikan yang di warna merah. Dan di situ saya buka yang warna merahnya yang mana Pak? Nggak ada yang di warna merah. Kemudian kan KKO yang digunakan belum menggambarkan apa yang. Jadi tadinya begitu, saya coba kasih warna merah tulisannya, ternyata nggak dipastikan nggak jadi merah. Pasti di komen itu nggak jadi merah. Itu KKO-nya. Kalau misalnya kan Pak, itu tadi kan KKO KD saya tentang menerapkan perawatan perangkat keras komputer. KKO yang keterampilannya yang saya komentari itu. Oh, keterampilannya. Kalau yang pengetahuannya udah bisa Pak. Kata kerja operasional mungkin Bu, KKO. Ya, KKO itu ada tadi saya menemukan 2 kata kerja beriringan. Atau apa lah seperti itu tadi ya. Nah,
Jadi Suara Bapak kurang jelas. suara saya kurang jelas. Jadi itu KKO-nya belum. Jadi kira-kira kalau menggunakan KKO itu, ya, belum bisa nanti mengukurnya dengan evaluasi seperti apa, kira-kira seperti itu. Karena mampu menunjukkan nanti jelas itu evaluasinya seperti apa. Nah, saya tadi melihat KKO-nya itu tidak seperti itu. Ya, mungkin perlu kita share supaya kita bisa melihat bersama. Apa tahu jalan? Ini apa? Mama. Di spa. Oh, bukan ini dulu. Mama. Mama. Aduh, ada pen yang masuk. Bahan ajar produk. Ini sudah ada tambahan 7 lagi yang mengupload. Nah, yang tadinya Ibu Siva Fauzia. Oke, nah, bentar saya coba. Ah, yang ini ya, Ibu Siva. Oh, bentar saya coba share screen. Mudah-mudahan bisa. Ah, yang ini terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Kelihatan, Pak. Terlihat ya? Iya, iya, Pak. Kurang gede, Pak, kurang gede. Kurang gede. Kalau segini? Ya, Pak. Cukup, Pak. Nah, ini yang saya kasih merah itu ini. Contohnya di produk mengemukakan perawatan perangkat keras. Mengemukakan seperti apa yang ingin dimaksudkan gitu ya. Itu yang pertama. Mengemukakan apa gitu ya. Kemudian siswa mampu menemukan jenis-jenis perawatan perangkat keras. Menemukan jenis perawatan perangkat keras. Kalau saya lihat di bahannya, yang ada itu adalah jenis-jenis piranti peralatan komputer yang butuh perawatan. Misalnya perawatan hard disk, perawatan flash disk, perawatan floppy, perawatan mainboard. Itu yang ada di materinya. Nah ini ya. Nah, perawatan casing. Jadi yang ada itu komponen-komponen yang perlu dilakukan perawatan. Ada casing, ada hard disk, ada VGA card, ada RAM. Nah, jenis perawatannya ada perawatan pasif, perawatan aktif. Ada perawatan mungkin perawatan berkala, perawatan insidentil. Cara-cara melakukan perawatan. Nah, coba kita kembali ke. Nah, tujuannya kan di sini secara mandiri siswa menemukan jenis-jenis perawatan. Jenis-jenis perawatan yang mana yang dimaksud? Kira-kira seperti itu. Ada enggak komentar dari Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang lain untuk memberikan tanggapan. Itu Bu Siva dulu, apa yang ingin dimaksudkan? Maksudnya siswa itu dapat menjelaskan, Pak, jenis-jenis
perawatan komputer itu bagaimana? Misalnya kalau perawatan pada VBA Aquad kan, itu bagaimana perawatannya gitu Pak. Jadi begitu yang dimaksudkan. Apa itu salah di KKU-nya atau gimana ya Pak? Kalau itu Mungkin, yang dimaksudkan, silakan Pak Erwin. Mungkin punya langkah-langkah perawatan atau cara-cara perawatan mungkin. Atau bisa juga siswa dapat menjelaskan urutan langkah-langkah perawatan periferal komputer. Nah, seperti itu. Itu proses atau prosedur itu ya. Nah, tapi coba misalnya ini menemukan jenis-jenis perawatan. Saya jadi bingung perawatan yang mana yang mau dicari ini. Kayak menemukan ada disuruh mencari sesuatu yang hilang begitu ya. Nah, gitu. Jadi KKO-nya itu saya pikir belum tepat. Sehingga nanti bikin evaluasinya juga bakal kesulitan. Nah, seperti itu Bu Siva ya. Nah, itu contoh. Jadi itu Pak, ganti KKU-nya atau gimana? Bu boleh pilih mau ganti KKO atau ganti materi. Nah, kalau ada materinya yang ada jenis-jenis perawatan yang bisa ditemukan di komputer, nah itu berarti KKO-nya harus diganti. Kalau tidak, kalau menyesuaikan dengan materi yang ada, maka KKO-nya yang harus disesuaikan. Jadi KKO itu Bapak Ibu harus menemukan tujuan pembelajaran itu yang terukur, sehingga membuat evaluasinya juga menjadi lebih mudah. Kalau seperti ini, jangankan siswa gitu ya, rekan-rekan Bapak Ibu saja itu sudah bisa melihat bahwa itu menimbulkan apa yang disebut dengan ambigu, kerancuan dalam makna begitu ya. Nah seperti itu Ibu Siva. Jadi betul-betul dipilih KKO yang lebih tepat, operasional, dan bisa mengukur tingkat ketercapaian tertentu. Nah sebagai contoh misalnya yang ini, yang keterampilan. Ini siswa dapat mengemukakan jenis-jenis perawatan. Nah ini apa yang ingin dimaksudkan gitu? Mengemukakan jenis-jenis perawatan. Yang ingin dimaksudkan itu apa gitu? Mengemukakan. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang lain gimana? Ini lebih cocok perawatan. Gimana Pak Rianto? Lebih cocok ke langkah-langkah perawatan perangkat kerasnya. Nah, kalau itu kan dia ada di keterampilan, ya. Melakukan, Nah, Pak. mesti keterampilan. Melakukan. Nah, siswa dapat melakukan. Nah, coba kalau melakukan kan? Coba Bapak Ibu lihat IPK-nya. IPK-nya itu membuat laporan langkah-langkah perawatan keras komputer. IPK-nya lebih tinggi lagi. Siswa disuruh membuat laporan langkah-langkah perawatan keras. Orang yang bisa melakukan dan bisa membuat laporan itu mesti bisa merawat, bisa melakukan laporan perawatan. Nah, jadi IPK-nya kah yang terlalu tinggi melebihi kompetensi dasar, atau tujuannya yang terlalu rendah sehingga tidak mengakomodir IPK. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Mungkin lebih tepat di sini melakukan, ya. Siswa dapat melakukan perawatan perangkat keras komputer sesuai dengan manual operating atau apa lagi, kira seperti itu. Atau siswa dapat melakukan perawatan perangkat keras komputer
dengan benar atau dengan sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan misalnya. Kira-kira kan degree-nya juga harus tercapai. Nah, itu yang intinya tuh di sana itu Ibu Siva. Sehingga kalau misalnya IPK dan tujuannya itu belum sinkron, belum sesuai, maka materinya ini menjadi sesuatu yang bakal diperdepan dengan IPK dan tujuan. IPK dan tujuannya juga belum relevan, itu kesulitan kita dalam menilai. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa diterima maksud saya gitu, Bu Siva? Kira-kira bisa dimengerti enggak apa yang saya maksud di komentar itu? Iya, Pak. Oke. Bisa ya dipahami ya. Jadi Ya, Pak. Jadi nanti Pak kalau misalnya sudah saya perbaiki, saya upload ulang lagi. Pak. Oh iya dong, Bu. Iya. Saya kan tidak bisa membaca apa yang ada di pikirannya Ibu. Saya bukan dukun yang bisa mentelepati gitu ya. Supaya saya bisa membaca, tentu Ibu harus upload ulang. Pak Toirin senyum-senyum. Ya, di-upload ulang begitu. Nah, jadi kapan bisa upload ulang? Segera saja. Nah, jadi yang Bapak Ibu yang sudah ada komen, silakan diperbaiki sesuai dengan komentarnya. Kalau tidak ada komentar yang harus diperbaiki, hanya saran, silakan memperbaiki, lanjut ke tahap berikutnya. Misalnya Pak, saya mohon maaf menyebutkan nama, misalnya Pak siapa ya? Erwin Subki. Nah, misalnya Pak Erwin ini sudah ngupload itu KPD-nya. Ya, sudah diupload KPD-nya. Jadi silakan saja Bapak Ibu ya. Ibu Wiwit juga silakan diupload KPD-nya. Ibu Ruli Widya Stuti juga. Nah, yang tadi barusan saya perhatikan di LMS-nya juga ada. Nah, ini sudah berkembang, ada 8 lagi yang barusan upload. Nah, lanjut saja Bapak Ibu ya. Misalnya Pak Agus Salim ya. Misalnya bahan ajar 1, 2, 3 sudah relevan dengan IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya. Jadi kalau memang rasanya sudah cukup memadai, Bapak Ibu silahkan untuk melanjutkan ke LKPD-nya. Lanjut saja Bapak Ibu dibuat LKPD-nya. Yang penting LKPD itu menjadi panduan praktis bagi siswa dalam melakukan kerja mandiri. Ada pertanyaan, apakah LKPD-nya berbentuk job sheet atau LKPD-nya berbentuk lab sheet? Tergantung rancangan Bapak Ibu. Boleh tidak LKPD-nya tidak praktek? Ya bisa saja, tergantung materinya Bapak Ibu. Kalau kami biasanya di lab tentu lab sheet. Apakah lab sheet-nya itu memadai untuk 2 kali 2 jam? Bapak Ibu sendiri yang bakal berhitung. Jangan dibikin LKPD untuk siswa bekerja 4 jam. Nanti kelamaan. Jangan bikin LKPD yang LKPD itu terlalu luas sehingga di luar dari tujuan dan IPK pembelajarannya. Yang sedang-sedang sajalah. Sesuai dan relevan untuk 2 jam pembelajaran. Yang penting LKPD itu menjadi panduan praktis siswa bekerja mandiri dan mencapai tujuan pembelajaran. Gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Tanya Pak. Pak Jupri, silakan. Ya. Untuk masing-masing bahan ajar itu bagusnya 1 IPK, misalkan ada 2 IPK pengetahuan, ada 4 IPK keterampilan. Nah, misalkan di pertemuan 1 saya ambil untuk pengetahuan, apakah nanti di bahan ajar hanya itu saja ataukah semua IPK itu dimasukkan sama tujuan pembelajarannya apa bagaimana?
Sebetulnya kalau saya melihat Pak Jupri ya, kalau dalam kondisi nyatanya bisa saja seperti itu. Tidak menuntut misalnya ada pertemuan tertentu hanya IPK pengetahuan saja. Dan juga tidak menutup kemungkinan pada pertemuan tertentu IPK keterampilan saja. Kan di lapangan kita melaksanakan pembelajaran itu beda-beda ya. Ada yang, oh saya kemarin dengar kami 6 jam praktik Pak. Ya betul misalnya. Tetapi untuk kebutuhan PPL ini, ingat ya Pak Ibu, untuk kebutuhan PPL ini saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu membuat keseluruhan IPK itu untuk satu pertemuan. Ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada faktual, ada proses, ada prosedur, dan ada keterampilan. Sebab mana tahu nanti Bapak Ibu disuruh tampil perangkat 2-nya. Nah, nanti di sana ada pengetahuan, ada keterampilan. Perangkat 3-nya di sana ada pengetahuan dan juga keterampilan. Ada juga di 1 ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi skenariokan sajalah untuk setiap pertemuan itu komplit. Ada IPK pengetahuan, ada keterampilan. Tujuan yang faktual, proses, prosedur. Usahakan dalam setiap pertemuan itu tereksplorasi keseluruhannya. Oh ya. Jadi ini seperti Bapak Ibu tuh sekarang menjual diri ya, bukan menjual diri ya, mengemukakan kelebihan Bapak Ibu dalam perencanaan pembelajaran, kemudian menerapkan apa yang disebut dengan TIPEK itu tadi, bahan ajarnya itu berbasis hot, menimbulkan critical thinking siswa, creative thinking, reflective thinking, decision making, dan Bapak Ibu eksplor itu sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan pembelajaran yang diskenariokan dalam bentuk daring dan luring, dan kesemuanya itu didesain untuk 2 kali 2 jam pembelajaran. Tidak harus keseluruhannya tetap muka 2 kali 2 jam. Tetap mukanya cukup direncanakan 30 menit saja. Karena kuliahnya kan pembelajarannya online, bisa dikasih modul dulu, media bisa dikasih dulu, LKPD bisa dikasih melalui nanti di feedback kembali. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira begini, Bapak Ibu tuh hanya tampil dengan siswa itu 30 menit. Materinya kasih duluan. Bahannya kasih duluan. Medianya boleh kasih duluan. Nanti yang butuh penjelasan saja, karena Bapak Ibu bermain. Feedback. Jadi pada saat tampil mengajar yang 30 menit itu, kita sudah bergeser sedikit perannya itu bukan lagi sebagai pengajar, tapi fasilitator. Jadi semacam fasilitator yang di skenario kan siswa itu udah baca duluan, udah mengetahui duluan, bisa bekerja mandiri. Jadi guru abad 21 itu seperti itu. Keterampilan di abad 21 itu seperti itulah yang diminta. Begitu Pak Jupri ya. Oh ya. Dari Terus aman saja lah Pak. Oke, siap. Gini, kalau yang buat itu per-teaching dan PPL itu kan nanti dibuat 30 menit, padahal di RPP maupun di RPP tentunya itu memunculkan 2 kali 45 menit ya. Ya. Artinya kan itu harusnya 90 menit. Nah, itu 60 menit itu mau diapakan begitu. Saya kira kan rancangan saya di RPP itu tetap 90 menit. Itu untuk komunikasi begitu. Kalau yang untuk di luar ibaratnya untuk asinkron kan bisa sebelumnya begitu. Jadi yang 2 kali 45 menit itu saya pikir di saya itu semuanya untuk tatap muka begitu. Oh jangan Pak. Bapak harus merancang 30 menit saja tatap mukanya. Gitu. Jangan 90 menit. Oh, berarti nanti di RPP pun diubah ya Pak ya. Walaupun ya, di RPP bunyinya 2 kali 45 menit, ya, cuma tatap mukanya tetap di press sampai 30 menit gitu. Oke Pak. Sip, 30 menit. Ya, nah, siap.
ya Pak Jupri ya. Ya. Nah, Satu gitu. lagi, Pak. Oke, 2 lagi juga boleh. Oke. Ini bahan ajar ibaratnya untuk materi kali ini kan semua modul masih terbuka selalu ya. Artinya ketika ada perubahan otomatis kita bisa mengganti materi yang sudah pernah kita upload. Kemudian kalau untuk secara penilaian itu nanti bagaimana? Apakah menunggu fix sampai selesai semua ataukah nanti per modul ada review atau gimana? Nanti di kegiatan ini Bapak Ibu kan sekarang itu di hari ini kan jadi Ibu harusnya itu kemarin itu LKPD. Ya. Kemudian besok itu media. Sesudah itu evaluasi. Sesudah itu Praktek video pembelajaran. Ya. Nah, keseluruhan perangkat itu nanti kalau sudah selesai semuanya itu kemudian akan dilakukan review lagi selama 8 hari. Gitu. Dari 3 perangkat yang sudah Bapak Ibu buat. Setelah direview selama 3 hari yang pertama, Bapak Ibu itu sudah diharuskan tampil mengajar. Yang berfungsi sebagai gurunya Bapak Ibu, yang berfungsi sebagai siswanya rekan-rekan Bapak Ibu. Dan itu direkam. Jadi kira-kira sebelum tampil mengajar betulan, tampil dulu di teman-teman mengajar di kelas temannya yang jadi siswa. Nah, itu nanti direkam. Setelah itu direview lagi, mana yang tidak cocok, tidak sesuai, ya di review lagi. Setiap review itu upload, setiap review upload, setiap review upload. Sehingga nanti sebelum betul-betul PPL itu setelah review yang 8 hari itu, Bapak Ibu akan melewati yang disebut dengan ujian komprehensif. Ujian komprehensif nanti tampil praktik mengajar di depan dosen penguji. Mana yang akan ditampilkan mengajar? Ya terserah dosennya mau milih P1, P2, P3. Makanya harus siap untuk 3 perangkat. Saya kemarin ada ketemu, mungkin mahasiswa ini, maaf ya Bapak Ibu ya, mahasiswa PPG ini dia keburu-buru yang bagus itu perangkat P1-nya. Saya suruh ujian di P2, ternyata LKPD-nya belum dirubah, nggak sesuai. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa aman jangan merasa aman lolos kalau misalnya belum terkoreksi ketiga perangkatnya. Kalau sekiranya memang sudah dikoreksi salah satu perangkat, ketika kesalahan atau review yang sama itu Bapak Ibu temukan di perangkat 2, perangkat 3 yang lainnya, perbaiki sajalah dari sekarang gitu. Ya, daripada nanti itu diperbaiki pada saat review. Jadi memang kalau dibilang sulit, ya nggak sulit-sulit amat. Nah, kan ini juga kok pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari ya. Kan ini juga yang dikerjakan sehari-hari gitu. Cuman mungkin kembali menuliskannya dan mencocokkannya dengan kondisi daring, itu aja saya lihat persoalannya. Kami sekolahnya tatap muka Pak, ya betul, misalnya ada Bapak Ibu yang sekolahnya tatap muka, tapi untuk PPL ini Bapak Ibu tuh bakal tampil mengajar daring, tampilnya itu 30 menit. Jadi mau nanti Bapak Ibu kembali ke sekolah tatap muka, sekolah saya tatap muka Pak, zonanya hijau, ya nggak apa-apa. Untuk kebutuhan PPL ini Bapak Ibu harus ready untuk mengajar daring. Nah begitu. Jadi semakin sulit sekarang untuk menjadi guru profesional, apalagi di zaman COVID ini ya Bapak Ibu ya. Bukan sulit saya katakan, kita tuh mesti menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan. Mau tidak mau kita tuh memang mesti berubah dengan COVID ini. Semuanya itu akan online gitu ya Bu ya. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kira-kira cukup jelas ya? Sama, ada Pak. Oke, Ibu Vivi Huta Barat. Iya Pak, ini yang mau saya tanyakan. Ini kita kan Pak
guru-guru SMK mayoritas ya Pak ya, mata pelajaran yang mau dipresentasikan. Terus berarti itu kan RPP yang mau kita buat itu tanggal 17 sampai 25 Oktober dan awal November ya Pak. Berarti ada kemungkinan materinya yang antara kami ada yang sama gitu pada tanggal itu. Itu nggak masalah kan Pak? Ada kemungkinan sama, ya. Ada kemungkinan juga disamakan keduanya juga bisa gitu, karena teknologi itu kan bisa-bisa saja ya. Cuman yang penting itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu memahami tidak apa yang ditulis. Saya temukan perangkatnya itu bagus. Ketika saya tanyakan kenapa ini dibuat seperti ini, tujuannya ini untuk apa? Nah, tidak tahu gitu. Jadi tidak masalah sama. Tidak ada persoalan kalaupun materinya sama. KD-nya sama, ada potensi KD-nya sama, diajarkan di minggu yang sama. Tidak ada persoalan. Tetapi kalau semuanya sama, apalagi tidak sempat merubah nama temannya, nah itu yang bermasalah. Atau footnote-nya tidak sempat dihilangkan. SMK footnote-nya SMK lain, nah, kan ada juga yang seperti itu. Lupa menghilangkan footnote-nya. Artinya Bapak Ibu ngambil bahan, jangankan rekan-rekannya, di internet aja banyak kok perangkat mengajar yang sudah ada tersedia. Banyak kok contoh-contoh, ada LKPD, bahan ajar sangat banyak. Cuma apakah materi itu relevan dengan indikator, dengan tujuan, dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, sesuai tidak dengan kondisi, tipe coachnya itu bagaimana. Dan saya meyakini Bapak Ibu, kalau hal-hal seperti itu, siapapun yang membikinkan perangkat mengajar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mengerti apa yang dibikinkan itu, pasti bermasalah. Jadi intinya seperti itu. Jangan khawatir kalau materi dan IPK KD-nya itu sama. Yang penting Bapak Ibu itu ngerti tidak apa yang Bapak Ibu bikinkan. Begitu Ibu di Utabarat. Atau pertanyaannya lain enggak gitu? Ada yang pertanyaan lain enggak? Saya melihat apa yang Ibu sampaikan itu bukan itu yang ingin ditanyakan. Terjawab kok Pak. Atau saya menjawab yang di luar yang ditanyakan? Sesuai Pak dengan yang saya tanya, yang Bapak jawab. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Permisi Pak. Pak Tahir lagi, silakan. Mau nanya masalah LKPD Pak. Baik. Jadi LKPD kan dia ada lembar jawaban ya Pak. Ada lembar jawaban setelah kunci jawaban Pak ya. Ini jadi kan Pak Tahir ngasih tahu atau tanya ini? Saya mau nanya Pak, mau bertanya Pak. Kalau yang saya maksud tadi Pak, itu, misalnya ada langkah kerja, siswa sekalian kerja. Oh gitu. Jadi begini, kan ada misalnya langkah kerja. Amati peripera berikut, ini contoh ya Pak Tahir ya, contoh. Amati pekerjaan ini. Nanti Bapak sediakan space kosong di bawahnya itu berbentuk titik-titik lah atau apa seperti apa, kan gitu ya. Atau misalnya tabel-tabel kosong. Nah itu yang tadi saya maksud, sediakan space untuk siswa menjawab. Nah, apakah kalau yang barusan Bapak tanyakan di KPD itu ada kuncinya tidak? Kan gitu ya? Pak. Iya Pak. Saya kan setelah LKPD kan ada kunci jawaban. Setelah LKPD kan ada kunci jawabannya Pak. Nah, jadi di kunci jawaban itu kan kita buatlah jawaban dari LKPD yang kita buat. Nah, jadi saya mau bertanya Pak, kan saya kan
masalah pembelajarannya materinya. Masalahnya kan saya membuat presentasi Pak materinya. Nah, jadi kan saya memberi tugas kepada peserta didik untuk membuat presentasi sesuai dengan materi yang mereka buat. Jadi kunci jawabannya itu gimana gitu Pak? Apakah saya buat kata-kata peserta didik membuat presentasi atau gimana gitu Pak? Kriteria presentasinya seperti apa Pak? Kriterianya sudah saya letak juga di LKPD-nya Pak. Nah, nanti apanya yang bakal dinilai? Nah, jadi sesuai dengan IPK yang tujuan pembelajaran yang kita tentukan, seperti misalnya membuat animasi dan transisi gitu Pak. Dan memang saya buat di situ dengan ketentuan yang sudah dibuat di LKPD gitu Pak. Di sana nggak ada kunci Pak. Yang ada itu barangkali namanya rubrik penilaian. Ketika misalnya ada transisinya poinnya sekian, transisinya ini ada poin sekian, kriteria ini ada poin sekian gitu. Bukan kunci yang ada, namanya rubrik. Jadi siswa bisa menilai dirinya sendiri menggunakan rubrik itu. Bapak sebagai guru juga bisa menilai menggunakan rubrik tersebut. Atau siapapun yang bakal menilai bisa menggunakan rubrik tersebut. Itulah yang dikatakan dengan penilaiannya itu otentik. Siapapun yang menilai itu sah hasilnya. Bukan subjektif. Kalau guru yang ini menilai sekian poinnya, guru yang lain nanti lain lagi. Jadi bukan kunci yang masih ada di situ. Namanya rubrik. Begitu ya Pak Tahir? Ya baik, makasih Pak. Oke, mantap. Iya Pak. Oke Pak Tohirin. Ya Pak, melanjutkan yang Pak Tahir tadi, mungkin serupa dengan bahan ajar saya yang nantinya itu anak itu membuat studi kasus. Berarti dalam LKPD-nya tidak ada kunci jawaban Pak ya? Hanya rubrik aja Pak ya? Iya. Seperti tidak kriteria yang Bapak cantumkan di rubrik itu. Itulah nanti yang bakal menjadi form evaluasinya. Oke. Nah gitu. Siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak siapa ya? Pak Uyat, Pak Yosep, Pak Firmanto Yusuf, Pak Nurdin. Atau sudah tidak sabar ingin melanjutkan pekerjaannya? Saya Pak. Saya tanya sebentar Pak. Oke, Pak Ardianto. Berarti untuk LKPD itu sama berpastor itu diperbolehkan Pak? Gimana Pak? Kurang jelas. LKPD-nya itu berupa sambal kerja workshop cukup diperbolehkan Pak? Boleh. Yang penting ada enggak di tujuan pembelajarannya? Iya. Oke, bisa saja. Tapi jangan panjang-panjang kali LKPD-nya. Dan mesti di Bapak Ibu, Pak Arianto juga harus menghitung LKPD yang misalnya berbentuk job sheet, siswanya ke sekolah atau di rumah. Bisa nggak siswanya mengadakan perangkat itu di rumah? Nah, gitu. Baik Pak. Oke, Pak Arianto, silakan. Permisi Pak. Oke, Pak Tahir, silakan. Ya, melanjuti yang ini Pak. Bisa nggak gitu Pak? Saya di sharing gitu Pak, bagaimana membuat rubrik yang baik gitu Pak, yang benar gitu. Masalah LKPD. Ini Pak Tahir. Nah, itu makanya di penetapan tujuan pembelajaran itu kan ada namanya degree, derajat. Nah, memenuhi apa gitu, sesuai dengan apa. Nah, maka tergantung materinya Pak Tahir itu, misalnya transisinya itu mestinya ada. Makanya nanti misalnya ada Bapak tuh pingin siswanya itu IPK-nya membuat transisi apa gitu.
Ada enggak misalnya transisi itu kategori 1, kategori 2, kategori 3? Nah, jika memenuhi ketiga kategorinya sekian poinnya, 2 kategori sekian poinnya, 1 kategori sekian poinnya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya menemukan 5, siswa diminta mencari 5. Ketemu 4 sekian poinnya, ketemu 3 sekian poinnya, ketemu 2 sekian poinnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi rubriknya itu kita lah sebagai guru yang menentukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya Pak Taher itu apa? Coba masih ingat nggak tujuan pembelajarannya itu apa? Ya seperti di KD 35 gitu Pak, enggak. Jadi tujuan pembelajarannya kan peserta didik dapat mendefinisi fitur-fitur yang ada di aplikasi pembuatan presentasi. Kemudian kalau itu mendefinisi fungsi-fungsi, iya itu Pak. pengetahuan kan? Oke. Kemudian menguji fitur-fitur yang telah diidentifikasi. Gimana cara ngujinya Pak? Mereka mencoba menggunakan fitur itu, gimana yang akan dihasilkan oleh fitur itu gitu. Sehingga mereka bisa membandingkan antar fitur itu manfaat atau kegunaannya gitu Pak. Oke. Nah kemudian menerapkan animasi dan transisi pada presentasi tadi itu Pak. Ada berapa jenis animasi dan transisi yang Bapak harapkan dari siswa? Kalau transisi, misalnya transisi pada slide lah, bagaimana slide itu muncul gitu, dan slide itu berpindah antar slide gitu Pak. Kemudian tulisan itu bagaimana tulisan itu tampil begitu Pak. Kalau menurut saya, apa kan Taher, rubriknya itu misalnya kan transisinya itu ada berapa. Misalnya kita mau minta anak itu transisinya dia membuat ada kan banyak transisi, ada entah dalam satu apa itu misalnya ada 10 slide. Jadi ada entah 4 transisi dia menurut kakak ya, kalau 4 transisi nilainya dapat misalnya 10 poin gitu-gitu. Baru apalagi untuk apa kita lagi tuh ya, animasinya yang bagaimana menurut kakak gitu ya. Ananya suaranya Keluar Bapak tuh ya. Keluar dosennya buat Jaringan kayaknya. gimana menurut Pak Thohirin, apa kayak gitu menurut Pak Thohirin? Kok saya loh? Senior kasih pendapat. Anda. Ya benar itu Bu, benar Bu Floren, setuju. Mungkin kayak menurut aku gitu ya. Pak Taher, nggak ribet. Ada 10 slide. Jadi dalam 10 slide ini ada misalnya dia menggunakan, kita minta menggunakan animasinya dia berapa? Misalnya kalau minimal maksimal 5 kita, atau minimal 5 gitu-gitu. Jadi kalau dia menggunakan 5, maksimalnya lah 5, berarti dia dapat nilai poin 10. Kalau dia menggunakan 2, berarti poinnya 4 kayak gitu menurut aku ya. Oke. Jadi slide-nya dibatasin Pak Taher biar enak. Misal 10 slide gitu. Nanti ada yang bikin 20 slide, bingung lagi nilai. Sama kita Taher, kakak udah agak bingung. Nilainya 200 itu nanti. Boleh. Enggak yang rubrik penilaiannya nih kayak mana gitu Pak? Tahu nggak? Enggak nih tadi itu nanya. Kan minimal 10 slide, itu udah satu penilaiannya.
berapa nilainya. Terkadang kan anak-anak ini udah kita bilang pun 10 slide, dibuatnya cuman misalnya hanya 5 slide, 6 slide, itu poinnya 1. Baru pakai animasi apa dia? Misalnya kita minta animasi minimal maksimal 5. Kan bisa aja anak-anak itu hanya membuat misalnya 2, 1, itu udah penilaian. Baru apalagi transisinya bagaimana, ke kanan, ke kiri, atas bawah bagaimana? Itu juga termasuk. Apalagi animasi backgroundnya yang bagaimana mana. Terkadang kan backgroundnya dibuatnya gelap, tulisannya sehingga tidak nampak. Itu gitu. Oh. Menurut saya begitu. Belajar datengin. Iya. Kemedan lah, Kemedan gitu nih. Pak Tahir. Iya Pak, Ketua. Mungkin gini Pak, saya nambahin aja dari Bu Floren tadi. Rubrik itu bisa berupa suatu tabel, ya kan? Jadi misalkan kalau tadi dari Bu Flo itu tadi bilangnya kan, misal kita punya siswa diminta untuk membuat 5 slide, misalkan aja. Nah, dalam setiap slide itu kan mesti ada kategorinya, kategori dalam animasinya seperti apa. Jadi nanti misalkan, seperti tadi Bu Floren tadi, ada 5 transition misalnya aja. Transition Baru, itu ya. Sesuai enggak, atau mungkin jelas enggak, atau apa, itu nanti bisa dikasih nilai sendiri-sendiri. Misalkan, transitionnya enggak jalan, berarti kasih nilai 1. Transitionnya berapa? Nah, jadi setiap komponen yang dilakukan di situ, itu ada poin tersendiri, seperti itu poin-poinnya. Dan nanti tinggal Pak Tahir jelaskan poin 1 itu apa. Nah, poin 2 itu apa? Kenapa diberikan poin 1? Kenapa diberikan poin 2? Seperti itu. Jadi kemudian animasi sama, apakah setiap objek yang ada dikasih animasi atau tidak. Kalau misalkan ada 5 objek yang dikasih animasi angka 3 aja, berarti kasih nilainya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap objek yang dibuat itu diberikan nilai sendiri-sendiri, begitu. Mungkin tambahannya itu aja. Tulisan pun termasuk dia itu. Ya. Sekarang kalau dia mau presentasi kan nggak mungkin dia tulisan yang nyium katanya kayak gitu, yang cantik kali itu kan. Nah, gitu. Mana terbaca orang. Nah, itu dia maksudnya. Pelangi tulisannya. KD 36 itu Kak. Itu termasuk KD 36 teknik presentasi. Nanti gabung pula deh. Apa kata Pak Jupri ini? Halo Bapak Ibu. Iya Pak. Halo Pak. Ya halo Pak. Saya tidak tahu tadi kenapa keluar sendiri. Biasalah lah jaringan. Gimana? Silakan dilanjutkan diskusinya. Enggak Pak, masalah rubrik tadi aja ya Pak. Oh iya. Jadi sharing pendapat aja. Itu kan mesti. Ya, jadi kan misalnya ada beberapa hal yang mesti terpenuhi di animasi dan transisi itu. Misalnya ada 10 kriteria. Contohnya kan. Nah, misalnya Bapak tinggal pilih rubriknya itu, kalau 8 terpenuhi sekian poinnya, 7, ya seperti itulah gitu. Mendegree namanya itu. Mendegree atau mengkategori. Sehingga siswa bisa menilai dirinya sendiri. Punya saya cuma bisa 6, sekian poin saya. Kalau 8, sekian poin saya. Nah, seperti itu. Itu Pak Tahir, kira-kira seperti itu. Tentu kalau ingin detail lebih tahu seperti apanya, tentu kita harus masuk ke materinya. Nah, mengkategori rubrik penilaian kira-kira seperti itu. Berarti itu udah penilaian gitu Pak ya? Udah tahap penilaian ya? Bukan Pak, itu rubrik penilaian. Oh. Rubrik itu bisa digunakan semua orang untuk melakukan proses penilaian atau asesmen. Rubrik itu harus handal. Handal itu maksudnya siapapun yang menilai
bisa menghasilkan hal yang sama. Guru lain menilai hasilnya sama, siswa menilai hasilnya juga sama. Jadi itu reliable, handal. Kalau uji-uji keterampilan, memang rata-rata seperti itu. Kecuali kalau uji yang sifatnya pengetahuan, kita bisa menggunakan rubrik, misalnya rubrik penilaian dalam bentuk pengetahuan, multiple choice, essay, atau seperti apa, seperti itu. Kalau keterampilan, kita harus kan rubrik penilaian performance test. Kira-kira seperti itu. Begitu Pak Tahir yang bisa saya komentari atau tanggapi. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Tahir. Karena Bapak Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan? Silakan kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Kalau tidak, tentu Bapak Ibu sudah bisa melanjutkan aktivitasnya. Dan saya tunggu produk Bapak Ibu di produk PD. Sambil juga yang lain yang masih memperbaiki bahan ajar, silakan segera diupload perbaikan bahan ajarnya sehingga seluruh tagihan di bahan ajar itu bisa terpenuhi. Sekaligus menyiapkan diri untuk membuat media. Kalau Bapak Ibu bisa berkreasi dengan menggunakan software yang beraneka ragam atau sudah punya, pakai media grafis, media presentasi dan macam-macam, terserah. Yang penting intinya media itu membantu proses penyampaian pesan kepada siswa, sehingga melibatkan lebih banyak panca indera siswa yang terlibat, bersifat interaktif, dan bersifat kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bikin perangkat media, nanti software yang perangkat yang digunakan harus misalnya Android kategori tinggi, kan susah juga. Jadi sederhana bisa diakses siswa, kompatibel dengan perangkat yang digunakan. Jadi baik Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan, silakan. Sebenarnya kalau sudah diam itu tanda setuju atau tanda sudah tidak sabar ingin melanjutkan pekerjaan. Nah, oleh karena itu saya ingin menanyakan tadi Pak Firmanto Yusuf, silakan. Untuk LKPD itu maksimal hari ini atau masih ada tenggang waktu sampai besok, Pak? Terus untuk apa, untuk video untuk materi pembelajaran berikutnya itu besok itu ada pertemuan meeting lagi atau kita langsung kerjakan begitu juga terus kita langsung upload penugasannya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Firmanto Yusuf. Saya jawab yang kedua dulu ya. Seharusnya menurut LMS itu setiap tahapan itu kita ada 2 meeting. Meeting pembuka dan meeting penutup. Nah, untuk meeting pembelajaran pengembangan bahan ajar ini baru meeting refleksi namanya. Meeting refleksi bahan ajar. Kita bahkan belum meeting LKPD. Saya gabung saja jadi 2. Meeting refleksi bahan ajar sekaligus meeting pengantar untuk LKPD. Nah, jadi besok itu kira-kira Bapak Ibu siap-siap sajalah. Kalau terima pesan WA dari kawan-kawannya, nanti meeting agak sebentar, agak setengah jam, seperti itu. Saya tidak tidak berharap tidak lama-lama lah meetingnya. Cuman memang kebutuhan LMS di GTK ini dia itu mencatat aktivitas itu melalui meeting itu dalam setiap sesi itu 2 kali. Jadi meeting pembuka, meeting penutup, meeting pembuka, meeting penutup.
pun kita aktif misalnya di forum diskusi. Nah, meetingnya ini juga perlu, gitu. Jadi saja HP atau telepon ponselnya itu jangan jauh-jauh. Ada pesan WA, cek buka langsung eksekusi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan yang menggugah perasaan gitu ya. Apakah harus hari ini gitu? Kalau harus hari ini bisa diupload, kenapa harus minggu besok gitu? Kalau tidak bisa hari ini, ya tentu harus menunggu besok. Saya tahunya itu Bapak, Ibu, saya tahunya itu di LMS-nya. Jadi kapan ya upload saja lah secepatnya gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan harus hari ini atau besok. Jadi upload saja lah secepatnya. Nanti kalau seperti tadi, tunggu lagi besok itu ada lagi tuh media, ada lagi tugas yang lain gitu. Jadi secepatnya saja lah. Apakah harus hari ini? Maka jawabannya, apakah saya harus menjawab harus hari ini? Begitu ya Pak Firmanto. Mudah-mudahan bisa dicerna apa yang saya maksud. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Satu lagi Pak Tamrin. Oke Pak Arianto. Untuk media pembelajaran Pak. Untuk media pembelajaran itu kan bisa berbentuk suatu video ya Pak ya? Bisa, video media pembelajaran ya? Ya, nah di dalam pembuatan video itu apakah hanya cukup materi yang ditampilkan saja atau kita juga ikut tampil di media pembelajarannya juga Pak? Jadi misalkan... Oke, terima kasih Pak Arianto. Nah, saya pikir, saya potong saja. Yeah. Kalau Bapak tampil di sana, itu namanya video praktik pembelajaran. Jadi yang kategori video pembelajaran, video yang berfungsi sebagai media pembelajaran, ya video tentang materinya saja. Baik Pak. Gitu Pak Dianto. Baik Pak. Jangan Bapak yang tampil itu video praktik pembelajaran namanya. Iya. Video tentang materi. Pak, videonya boleh diambil dari YouTube. Oyong Pak, nggak tahu. Ada loh, orang juaranya YouTuber. Baik, Pak Erwin mau nanya, mau bicara? Iya Pak. Silakan Pak Erwin. Ya, ini kan tadi kemarin saya kekurangannya form yang kosong Pak ya buat siswa. Jadi saya bikin ulang lagi, nanti kirim ulang Pak ya. Oh iya dong Pak. Kalau bikin lagi nggak Bapak kirim, itu saya melihatnya dari mana? Iya. Iya Pak. Oke. Ya dikirim ulang lagi Pak. Oke Bapak Ibu yang lain ada? Sudah cukup lah ya untuk kita meeting malam ini. Jadi baik Bapak Ibu, sudah 9:30. Cukup malam hari ini, silakan Bapak Ibu melanjutkan pekerjaannya, tagihan-tagihannya, dan tentunya mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, saya mengupload video rekaman pembelajaran, rekaman meeting pembuka kemarin itu saya lupa menghilangkan restriknya. Itu yang saya kasih link yang terbaru itu sudah tidak restrik lagi. Mungkin banyak saya terima email untuk kiriman akses
Nah, nanti video ini setelah convert dari Google Meet-nya selesai juga akan saya bikin linknya di bahan ajar. Nah, di bagian bahan ajar, nanti bagi rekan-rekannya yang mungkin tidak sempat bergabung atau kehilangan sambungan atau apa, nanti bisa disaksikan kembali. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya pada meeting malam ini. Mudah-mudahan meeting ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pertemuan ini. Pada akhirnya saya akhiri dengan Nabilah Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Salam Pak.